Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang bunga majemuk. Sebelum menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Nabila Nanda Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Azhara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Aini. Perkenalkan nama saya Sheila Jessica Sari. Perkenalkan nama saya Oviana Syebianka. Di sini kita akan menjelaskan mengenai definisi, rumus, dan juga contoh soal dari bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah, atau bisa dikatakan tidak tetap pada tiap-tiap periodenya. Rumus bunga majemuk yaitu Fn sama dengan MO dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Dengan keterangan Mn adalah modal akhir, Mo itu adalah modal awal, N itu adalah banyak periode, dan I adalah suku bunga. Contoh soal bunga majemuk. Yang pertama kita akan menentukan nilai akhir atau Mn. Sebuah modal sebesar 5 juta disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Besar modal tersebut pada akhir tahun ketiga adalah diketahui yaitu MO atau modal awal yaitu 5 juta, I atau tingkat suku bunga yaitu 10%, bisa dijadikan desimal yaitu 0,1, dan masa periodenya yaitu 3 tahun. Ditanya nilai akhir atau Mn. Penjelasannya sebagai Mn sama dengan MO dikali 1 tambah I pangkat N. MO 5 juta dikali 1 ditambah I 0,1 pangkat 3. 5 juta dikali 1,1 hasil dari 1 tambah 0,1 pangkat 3. 5 juta dikali 1,331 hasil dari 1,1 pangkat 3. Hasilnya yaitu 6.655.000. Yang kedua, kita akan menentukan MO atau modal awal. Tabungan Bapak Rizky saat ini adalah sebesar 14.616.000 di bank yang memberikan suku bunga majemuk 16% per tahun. Hitunglah tabungan awal Bapak Rizky jika ia telah menabung selama 6 tahun. Diketahui MN atau M6 sama dengan 14.616. I tingkat suku bunganya yaitu 16% atau bisa dijadikan bentuk desimal yaitu 0,16, dan masa periode atau N-nya yaitu 6 tahun. Yang ditanya MO atau modal awal. Karena yang ditanya MO, maka kita akan memakai rumus MO sama dengan MN dibagi 1 tambah I pangkat N. MO sama dengan 14.616 Mn dibagi 1 tambah I 0,16 pangkat N 6. MO sama dengan 14.616 dibagi 1,16 hasil dari 1 tambah 0,16 pangkat 6. MO sama dengan 14.616 dibagi 2,436 hasil dari 1,16 pangkat 6. Jadi 14.616 dibagi 2,436 hasilnya 6 juta. Jadi yang ketiga, kita akan menentukan I tingkat suku bunga. Sebuah modal sebesar 3.500.000 dipinjamkan dengan bunga majemuk. Setelah 7 tahun modal tersebut menjadi 4.100.000. Tentukan persen bunganya dalam setahun. Diketahui MO atau modal awal yaitu 3.500.000, MN-nya atau tabungan setelah N yaitu 4.100.000, dan masa periode atau N-nya yaitu 7 tahun. Ditanya yaitu I tingkat suku bunga. Rumusnya yaitu MN sama dengan MO kali 1 tambah I pangkat N. Jadi MN-nya yaitu 4.100.000 sama dengan MO-nya 3.500.000 dikali 1 tambah I pangkat 7
4.100.000 dan 3.500.000-nya kita perkecil menjadi 41 dibagi 35 sama dengan 1 tambah I pangkat 7. Hasil dari 41 bagi 35 yaitu 1,1714 sama dengan 1 tambah I pangkat 7. 1,1714 ini kita jadiin akar. Jadi akar 1,1714 pangkat 7 sama dengan 1 tambah I. Hasil dari akar 1,1714 pangkat 7 yaitu 1,02 sama dengan 1 tambah I. Satunya kita pindah ruaskan menjadi 1,02 dikurang 1 sama dengan I. Jadi hasil dari 1,02 kurang 1 yaitu 0,2 sama dengan I. Jadi persen bunganya dalam setahun adalah 0,2 dikali 100% yaitu 20%. Dina menabung di bank sebesar 10 juta dengan bunga 6% per tahun. Dan bunga tersebut dihitung secara majemuk setiap tahun. Setelah 3 tahun, berapa total uang yang dimiliki Dina? Diketahui modal awal sama dengan 10 juta, suku bunga sama dengan 6% per tahun atau 0,06, lama menabung sama dengan 3 tahun. Ditanya total uang yang dimiliki Dina. MN sama dengan MO kali 1 tambah N pangkat N. MN sama dengan 10 juta dikali 1 tambah 0,06 pangkat 3. MN sama dengan 10 juta dikali 1,06 pangkat 3. MN sama dengan 10 juta dikali 1,1911016. MN sama dengan 11.910.160. Jadi total uang yang dimiliki Dina sebesar 11.910.160. Tono menabung sebesar 4 juta di bank dengan bunga majemuk 5% per tahun. Setelah 2 tahun, berapa besar bunga yang didapatkan Tono? Diketahui modal awal sama dengan 4 juta. Bunga per tahun sama dengan 5% atau 0,05. Lama menabung sama dengan 2 tahun. Ditanya besar bunga. Pertama, kita akan mencari modal akhir dulu. MN sama dengan MO kali 1 tambah I pangkat N. MN sama dengan 4 juta dikali 1 tambah 0,05 pangkat 2. MN sama dengan 4 juta dikali 1,1025. MN sama dengan 4.410.000. Setelah itu kita mencari besar bunga, yaitu rumusnya besar total akhir dikurang modal awal. Bunga sama dengan 4.410.000 dikurang 4 juta. Bunga sama dengan 410.000. Jadi besar bunga yang didapat Tono sebesar 410.000. Sari menabung sebesar 2 juta di bank yang memberikan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Setelah beberapa tahun, uang Sari menjadi 2.662.000. Berapa tahun Sari menabung di bank tersebut? Diketahui modal awal sama dengan 2 juta, bunga per tahun sama dengan 10% atau 0,10. Jumlah akhir sama dengan 2.662.000. Ditanya N atau lama menabung. MN sama dengan MO kali 1 tambah I pangkat N. 2.662.000 sama dengan 2 juta kali 1 tambah 0,10 pangkat N. 2.662.000 sama dengan 2 juta kali 1,1 pangkat N. Setelah itu 2.662.000 kita bagi dengan 2 juta. Hasilnya yaitu 1,331. Sekarang cari pangkat N. Jadi untuk mencari pangkat N kita menggunakan rumus log. Jadi dengan singkat 1,1 pangkat N sama dengan 1,331. Jadi N-nya itu 3. Jadi Sari menabung di bank selama 3 tahun. Rina menabung di Bank Bahagia sebesar 1 juta dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Berapa besar tabungan Rina setelah 2 tahun? Yang diketahui dari data di atas, MO sebesar 1 juta, MO modal awal, I 10%, suku bunga majemuknya berarti 10% per tahun, N
Berapa lama Rina menabung? Yaitu 2 tahun. Yang ditanya berapa besar tabungan Rina setelah 2 tahun? Kita tulis M2. Cara pengerjaannya, kita menggunakan rumus bunga majemuk yang berarti MN sama dengan MO dikali 1 tambah I pangkat N. Kita ubah MN-nya menjadi M2, MO kita ubah menjadi 1 juta, 1 tetap kita tulis, ditambah I yang berarti kita ubah menjadi 0,1, tutup kurung, pangkat 2. N kita ubah menjadi pangkat 2 sebab berapa lama Rina menabung yaitu 2 tahun. Jadi kita tulis pangkat 2. 1 juta dikali 1 tambah 0,1 pangkat 2. Cara pengerjaannya adalah kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. 1 tambah 0,1 yang berarti 1,1. Lalu 1,1 ini dipangkatkan menjadi 2 yang hasilnya 1,21. Lalu kita jumlahkan hasil dari 1 juta kali 1,21 dengan hasil akhir yaitu 1.210. Jadi, besar tabungan Rina setelah 2 tahun adalah Rp1.210.000. Andi menabung di sebuah koperasi saat ini. Jumlah tabungan Andi sudah mencapai Rp121.000. Jika koperasi memberikan suku bunga majemuk 10% per tahun, dan Andi sudah menabung selama 2 tahun, berapa jumlah tabungan awal Andi? Diketahui MN sama dengan Rp121.000. MN adalah jumlah tabungan Andi saat ini di 10%, yang berarti suku bunga per tahunnya 10%, N 2 tahun berarti durasi menabung Andi. Ditanya MO, tabungan awal Andi. Cara pengerjaannya adalah menggunakan rumus bunga majemuk. MO sama dengan MN dikali 1 tambah I pangkat N. Berarti di sini MN ini di sini kita ubah menjadi Rp121.000. Lalu 1 tetap kita turunkan, I yang tadinya 10% menjadi 0,1. Berarti di sini kita tulis 0,1 tidak ditulis 10%, lalu N ini kita tulis menjadi 2 karena durasi Andi menabung 2 tahun. Jadi, cara pengerjaannya adalah kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, berarti 1 tambah 0,1 yang berarti hasilnya 1,1. Lalu setelah itu 1,1 ini kita pangkatkan menjadi 2 berarti hasilnya 1,21. Lalu Rp121.000 dikali dengan 1,21 yang hasilnya Rp100.000. Jadi tabungan awal Andi adalah Rp100.000. Diketahui MN sama dengan Rp121.000. MN adalah jumlah tabungan. Pak Budi meminjam uang di suatu bank sebesar Rp500.000 dengan bunga majemuk 10% per tahun. Dari catatan bank, total uang yang harus dikembalikan Pak Budi adalah Rp605.000. Tentukan berapa lama Pak Budi meminjam. Diketahui dari data di atas, MO yang berarti modal awal Rp500.000, MN Rp605.000, I sama dengan 10%, berarti suku bunga majemuknya 10% per tahun. Yang ditanya, berapa lama Pak Budi meminjam? Berarti N. Jawabannya, kita menggunakan rumus suku bunga majemuk, yaitu MN sama dengan MO dikali 1 tambah I pangkat N. Berarti Rp605.000 sama dengan Rp500.000 dikali 1 ditambah 0,1 pangkat N. Berarti Rp605.000 dikali 500 sama dengan 1,1 pangkat N. Kita kerjakan dulu 1,01-nya ini yang hasilnya 1,1 pangkat N. Lalu kita tulis hasil dari 1,01 ini di bagian sebelah kanan,
yang paling kanan. Berarti 1,21 sama dengan 1,1 pangkat N. Berarti diketahui N-nya ini adalah 2 tahun. Jadi berapa lama Pak Budi meminjam? Selama 2 tahun. Siti memiliki tabungan di bank setelah 3 tahun, jumlah tabungannya menjadi 13.310.000. Jika bank memberikan bunga majemuk sebesar 10% per tahun, berapakah jumlah tabungan awal Siti? Diketahui modal akhir yaitu 13.310.000, suku bunga 10% per tahun sama dengan 0,1, lama menabung 3 tahun. Ditanya jumlah tabungan awal Siti atau MO. Jawab, MO sama dengan MN dibagi 1 ditambah I pangkat N. MO sama dengan 13.310 dibagi 1,1 pangkat 3. MO sama dengan 13.310.000 dibagi 1,331. MO sama dengan 10 juta. Jadi tabungan awal Siti adalah 10 juta. Ani menabung sebesar 5 juta di bank dengan bunga majemuk 6% per tahun. Setelah 3 tahun, berapa besar bunga yang didapatkan Ani? Diketahui modal awal 5 juta, suku bunga 6% per tahun, sama dengan 0,06. Lama menabung 3 tahun. Kita akan mencari modal akhir terlebih dahulu, yaitu MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I pangkat N. MN sama dengan 5 juta dikali 1,06 pangkat 3. MN sama dengan 5 juta dikali 1,191016. MN sama dengan 5 juta 955,80. Kita akan mencari bunga. Bunga sama dengan MN dikurang MO. Bunga sama dengan 5.955.80 dikurang 5 juta. Bunga sama dengan 995,80. Jadi besar bunga yang didapat Ani adalah 955,80. Rina menabung sebesar 15 juta di bank dengan bunga majemuk 8% per tahun. Berapa total uang Rina setelah 2 tahun? Diketahui modal awal 15 juta, suku bunga 8% per tahun, sama dengan 0,08. Lama menabung 2 tahun. Ditanya, berapa total uang Rina setelah 2 tahun? MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I pangkat N. MN sama dengan 15 juta dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 2. MN sama dengan 15 juta dikali 1,08 pangkat 2. MN sama dengan 15 juta dikali 1,1664. MN sama dengan 17.496.000. Jadi total uang Rina setelah 2 tahun adalah 17.496.000. Salsa menabung di Bank Sejahtera sebanyak 3 juta rupiah dengan suku bunga majemuk 13% per tahun. Berapakah besar tabungan Salsa setelah 8 tahun? Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa MO atau modal awalnya yaitu 3 juta rupiah. I atau suku bunganya yaitu 13%. Lalu kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 13 per 100. Lalu kita ubah lagi menjadi bentuk desimal, yaitu 0,13. Nah, selanjutnya ada N atau periodenya, yaitu 8 tahun. Ditanya, berapakah M8-nya? Nah, di sini kita bisa tuliskan terlebih dahulu untuk rumusnya, yaitu MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. MN di sini kita ubah menjadi M8, MO kita ubah menjadi 3 juta, I-nya kita ubah menjadi 0,13, dan N-nya kita ubah menjadi 8 sesuai yang diketahui tadi. Jadi, M8 sama dengan 3 juta
dikali 1 ditambah 0,13 dipangkatkan dengan 8. M8 sama dengan 3 juta dikali 1,13 dipangkatkan dengan 8. Nah, di sini 1,13 didapatkan dari penjumlahan 1 ditambah dengan 0,13. Lalu, M8 sama dengan 3 juta dikalikan dengan 2,658. 2,658 ini hasil dari 1,13 dipangkatkan dengan 8. Lalu, M8 sama dengan Rp7.974.000. Jadi, besar tabungan Salsa setelah 8 tahun adalah sebesar Rp7.974.000. Jumlah tabungan Ardi saat ini sebanyak 121.000 pada bank yang memberikan suku bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Berapakah tabungan awal Ardi jika telah menabung selama 1 tahun? Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa M1 atau modal menabung selama 1 tahunnya Ardi sebesar 121.000. Lalu I atau suku bunganya yaitu 10%, kita ubah menjadi bentuk pecahan yaitu 10/100, kita ubah lagi menjadi bentuk desimal yaitu 0,1. Lalu di sini ada N atau periodenya yaitu 1 tahun. Nah, di sini ditanyanya adalah berapakah modal awalnya. Kita tulis rumus yang pertama dulu ya, yaitu MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Nah, gunai rumus ini agar kita tahu asal-usul untuk rumus nanti yang akan kita gunakan. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu MO sama dengan MN per 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. MO sama dengan 121.000 per 1 ditambah 0,1 dipangkatkan dengan 1. MO sama dengan 121.000 per 1,1 dipangkatkan dengan 1. Nah, di sini kenapa bisa 1,1? 1,1 ini kita dapatkan dari 1 ditambah 0,1. Nah, selanjutnya MO sama dengan 121.000 per 1,1 atau 121.000 dibagi 1,1. Hasilnya adalah 110.000. Jadi, besar tabungan awal Ardi adalah 110.000. Pak Banu meminjam uang di suatu bank sebesar Rp400.000 dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Dari catatan koperasi, setelah beberapa tahun total bunga yang terkumpul yaitu sebesar Rp84.000. Tentukan berapa lama Pak Banu meminjam. Nah, di sini dapat diketahui bahwa MN didapat dari penjumlahan modal awal yaitu Rp400.000 dengan catatan koperasi yaitu Rp84.000. Hasilnya adalah Rp484.000. MO-nya kita ketahui tadi yaitu Rp400.000. I atau suku bunganya yaitu 10%, kita ubah menjadi pecahan yaitu 10/100, kita ubah menjadi desimal yaitu 0,1. Nah, ditanyanya adalah berapakah periode atau berapa lama Pak Banu meminjam. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu rumusnya MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Nah, MN kita tulis dengan hasil penjumlahan antara modal awal tadi dengan catatan koperasi yaitu 484.000, lalu MO-nya kita ganti dengan 400.000 dan I-nya kita ganti dengan 0,1. Nah, N-nya yang akan kita cari nanti. Jadi 484.000 sama dengan 400.000 dikali 1 ditambah 0,1 pangkat N. Karena ini perkalian, bagian kiri kita bagi dengan bagian kanan, yaitu Rp484.000 dibagi dengan Rp400.000 sama dengan 1,1 pangkat N. Nah, 1,1 ini kita dapat dari 1 ditambah 0,1.
Lalu hasil pembagian dari 484.000 dibagi 400.000 tadi yaitu 1,21 sama dengan 1,1 N pangkat N. Nah, agar lebih mudah, di antara kedua sisi ini 1,21 dengan 1,1 kita hilangkan komanya menjadi 121 dengan 11. Jadi 11 pangkat berapa yang menghasilkan 121? Yaitu 11 pangkat 2. Jadi N sama dengan adalah 2. Nah, kesimpulannya Pak Banu meminjam selama 2 tahun.